Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai supervisi pendidikan. Yang pertama-tama yang saya hormati Bapak Dr. Cepi Triatna, MPD, dan teman-teman semuanya. Jadi kali ini kita akan membahas tuntas supervisi pendidikan, baik fungsi, tujuan, prinsip, dan pendekatan yang akan dibahas oleh saya, yaitu Alif Ismail dengan NIM 2102568 kelas 2B. Yang pertama, pokok pembahasannya itu mengenai pengertian dari supervisi pendidikan. Menurut Purwanto, pada tahun 2010 menjelaskan bahwa supervisi pendidikan adalah segala bantuan dari para pemimpin sekolah yang tertuju kepada pengembangan, kepemimpinan guru-guru dan personel sekolah lainnya dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan, yaitu berupa dorongan, bimbingan, dan kesempatan bagi pertumbuhan keahlian, serta kecakapan guru-guru seperti bimbingan dalam usaha, dan pelaksanaan pembaruan dalam pendidikan maupun pengajaran. Baik, di sini ada tujuan dari supervisi pendidikan itu sendiri. Menurut Gunawan, dalam Aziz tahun 2016, di sini digarisbawahi tujuan inti dari supervisi pendidikan yaitu untuk membina guru-guru untuk lebih memahami tujuan umum pendidikan, terkhusus apabila adanya tanggapan tentang adanya mata pelajaran atau bidang studi tidak penting, sehingga setiap guru pelajaran dapat mengajar dan mencapai prestasi maksimal bagi siswa-siswinya. Jadi lebih berfokus pada bidang studinya. Nah, untuk fungsi supervisi pendidikan menurut Swearingen terdapat 8 fungsi, tetapi yang kita akan menjadi topik pembahasan hanya 4 fungsi, di mana supervisi pendidikan itu diantaranya yang pertama mengkoordinasikan semua usaha dari tiap-tiap sekolah, yang kedua melengkapi kepemimpinan sekolah, yang ketiga memperluas pengalaman guru, yang keempat menstimulus usaha-usaha yang kreatif. Jadi tujuan adanya fungsi supervisi pendidikan ada 4. Kemudian pendekatan supervisi pendidikan menurut Klikpen tahun 2010, yang pertama gaya kontrol direktif. Supervisi ini digunakan bila guru berada level pengembangan yang rendah. Gaya informal direktif, supervisi ini digunakan apabila guru berada level pengembangan yang tidak memiliki pengalaman. Gaya behavior non-direktif, seorang guru berinisiatif untuk memecahkan masalah. Gaya behavior kolaboratif, seorang guru pada level pengembangan yang moderat, yaitu kolaboratif. Kemudian prinsip pendidikan, di sini ada menurut ahli Purwanto tahun 2017 mengenai prinsip ada 3. Yang pertama, supervisi bersifat ilmiah atau saintifik. Di antaranya yang pertama bahwa supervisi ini memenuhi kriteria sebagai prosedur ilmiah. Yang kedua, supervisi dilakukan dengan prinsip demokratis dalam situasi kekeluargaan maupun musyawarah. Jadi supervisi ini ada yang sifatnya kekeluargaan melalui musyawarah. Kemudian supervisi ini dilakukan dengan cara kooperatif. Kemudian selanjutnya jenis-jenis dari supervisi pendidikan itu sendiri. Yang pertama ada supervisi akademik, supervisi administrasi, kemudian supervisi lembaga. Masing-masing memiliki pengertian. Supervisi akademik menitik beratkan pada hal-hal yang berada dalam lingkungan pembelajaran. Supervisi administrasi sebagai pendukung lancarnya terlaksananya pembelajaran. Kemudian supervisi lembaga melalui pengamatan untuk meningkatkan kinerja nama baik atau kredibilitas lembaga pendidikan. Jadi itu merupakan jenis-jenisnya. Kemudian supervisi pendidikan itu memiliki perspektif, yaitu menurut John dan Plico tahun 1995. Supervisi pendidikan berkembang seiring berkembangnya ilmu manajemen. Pada awal perkembangannya, supervisi ini dilakukan pendekatan inspeksi. Supervisor datang ke sekolah untuk mengamati guru sedang mengajar. Fokus perhatian supervisor adalah menemukan kesah atau keluh kesah berdasarkan standar kerja baku sedemikian rupa. Baik, setelah kita bahas, kita akan menyimpulkan dari apa yang kita akan tadi kita bahas. Supervisor itu supervisor pendidikan sebagai penanggung jawab keberhasilan penyelenggara pendidikan dapat dilakukan dengan pendekatan, yaitu berbagai pendekatan direktif, kolaboratif maupun non-direktif. Itu berdasarkan budaya organisasi pembelajaran dan kegiatan pelatihan. Jadi pendekatan-pendekatan supervisi pendidikan itu menjadi poin-poin penting dalam pembahasan kali ini. Sekian, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Burung Irian, Burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.